Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mereview mengenai film yang telah kami tonton yang berjudul Tiga Idiot untuk mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD, MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Rafi, Alfiah Salis, Lintang Tirtasari, Rafael Fernando, dan Arzetia Ananda Saraswati. Baik, film Three Idiots ini menceritakan tentang tiga calon insinyur teknik dengan latar belakang yang berbeda, yang bernama Rancho, Raju, dan Farhan, yang berkuliah di Imperial College of Engineering atau ICE, universitas terbaik di India yang menghasilkan insinyur hebat yang akan direkrut oleh perusahaan-perusahaan. Film ini menggambarkan bagaimana sistem pendidikan di India yang kuno dan hanya berisi hafalan dalam pembelajarannya. Pimpinan ICE, Virus Sahasrabudhe atau kerap dipanggil Virus oleh murid-muridnya, juga merupakan perwujudan dari sistem pendidikan yang kaku dan ortodoks, terutama ketika ia mengadakan kompetisi yang tidak sehat sehingga menyebabkan muridnya bunuh diri. Ketiga calon insinyur ini menemukan diri mereka di bawah otoritas direktur perguruan tinggi mereka. Karena tidak suka dengan sistem pembelajaran tersebut, Rancho mencoba untuk memperbaiki dengan membuktikan bahwa belajar yang baik adalah ketika mampu memahami dan mempraktikkan ilmu dalam kehidupan, bukan sekadar menghafal ketika ujian. Yang tidak etis di ICE ini adalah sistem kampus yang kurang menginginkan mahasiswanya dalam menghasilkan sebuah inovasi produk, dan hanya mahasiswa yang memiliki kemampuan yang dalam menganut pembelajaran konvensional seperti penghafalan dalam pembelajaran yang dianggap bagus. Seperti yang diketahui bahwasannya di dalam pendidikan kejuruan utamanya, kemampuan dalam menciptakan berbagai inovasi merupakan suatu hal yang krusial dalam dalam pendidikan sebagai pelatuk untuk individu lainnya agar lebih berkembang dan memiliki pemikiran maju dalam menciptakan sebuah teknologi. Model, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang terdapat pada film Three Idiots. Nah, yang pertama itu ada model pembelajaran konvensional. Sepanjang film ini kita dapat melihat bahwa pembelajaran di kelas itu menggunakan model pembelajaran konvensional yang mana hanya berupa ceramah yang dilakukan oleh pendidik dan terpaku pada buku sebagai medianya. Pembelajaran yang dilakukan di kelas hanya berpusat kepada pendidik atau teacher-centered learning. Pendidik menjelaskan materi dengan berceramah, peserta didik mencatat materi yang telah dicatat pada papan tulis, kemudian latihan dan mengerjakan tugas. Nah, yang kedua itu ada problem-based learning. Problem-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk aktif dan selalu berpikir kritis serta terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pada film Three Idiots ini terlihat di beberapa scene yang menunjukkan bahwa seseorang mahasiswa haruslah berpikir secara kritis dan cepat tanggap dalam menghadapi sebuah masalah. Misalkan pada saat Rancho membantu Mona, yaitu kakak dari Via, yang akan melahirkan namun tidak dapat ke rumah sakit. Nah, pada bagian ini menunjukkan bagaimana ilmu yang telah dipelajarinya dapat diterapkan saat menemukan permasalahan pada dunia nyata. Kemudian untuk project based learning, kita diperlihatkan pada bagian awal-awal film yang menunjukkan scene di mana seorang kakak tingkat Rancho yang harus menciptakan sebuah produk agar bisa lulus. Nah, di situ memperlihatkan bahwa peserta didik yang notabene itu pendidikan kejuruan, pada dasarnya tidak melulu harus menggunakan kekritisan dalam menghafal, tetapi harus memiliki sebuah penalaran yang mampu menciptakan sebuah inovasi untuk memecahkan serangkaian masalah. Nah, karena mahasiswa harus memiliki relevansi dan ranah kognitif dan kemampuan dalam berpikir kritis. Kemudian, next.
apakah model atau strategi atau pendekatan pembelajaran yang dilakukan dalam film 3 Idiots cocok untuk diterapkan? Yang pertama yaitu ada model pembelajaran konvensional. Nah, model pembelajaran secara konvensional ini yang terutama pada bidang kejuruan kurang cocok diterapkan. Mengapa? Karena proses pembelajaran seperti ini dapat mengakibatkan tidak adanya kesempatan bagi peserta didik untuk menyalurkan ide-ide dan gagasan dari materi yang disampaikan. Lalu Kemudian yang selanjutnya kedua, ada model pembelajaran based learning. lalu yang kedua ada model pembelajaran based learning. Model pembelajaran based learning ini cocok digunakan pada pendidikan bidang kejuruan karena tujuan dasarnya itu adalah untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan yang siap kerja sesuai dengan bidangnya. Karena pendekatan pembelajaran ini menggunakan masalah nyata sebagai media pembelajaran, cara berpikir kritis dan memecahkan suatu masalah. Lalu untuk memperoleh konsep dan suatu pengetahuan yang esensial. Problem-based learning ini juga dianggap menantang karena menuntut para mahasiswanya untuk aktif dalam suatu pembelajaran melalui praktik atau kegiatan yang disajikan. Lalu dalam penerapannya sendiri, problem-based learning ini merupakan memahami suatu permasalahan, memecahkan masalah, mengaktualisasikan cara penyelesaian masalahnya, dan menganalisis serta mengevaluasi. Ada juga bukti dari hasil penelitian yang menganalisis mengenai pengaruh problem-based learning ini pada pendidikan kejuruan yang masuk dalam pengaruh besar yang mendapat efek size sebesar 0,372. Ini menunjukkan problem-based learning ini baik dalam membentuk soft skill dan hard skill. Yang terakhir ada model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model pembelajaran Project Based Learning ini merupakan sebuah model pembelajaran modern yang cocok dan relevan dengan program pada pendidikan kejuruan. Berdasarkan pengalaman dan data empirik yang kami miliki, program studi kejuruan saat ini identik dengan model pembelajaran Project Based Learning. Karena dapat melatih keterampilan peserta didiknya dan terbiasa dalam menggunakan kemampuannya dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan. Terlebih, peserta didik vokasional tidak jauh akan berhadapan dengan dunia industri yang membutuhkan kreativitas, pemecahan masalah, dan juga berinovasi. Selain itu, penggunaan model ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik, seperti bukti berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 10 Surabaya, di mana didapatkan nilai rata-rata sebesar 81,56, di mana dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Pada SMK Negeri 2 Tuban juga didapatkan nilai sebesar 73,15%, di mana nilai tersebut dianggap sangat baik dalam peningkatan daya berpikir siswa setelah diterapkannya mode pembelajaran ini. Baik. Nah, setelah kami menonton film Three Idiots ini, dapat kami simpulkan bahwa dalam proses pembelajaran, yang harus dipahami bahwa yang terpenting dalam pembelajaran bukanlah seberapa kita hafal isi dalam buku, tetapi seberapa kita mengerti dan mampu mengaplikasikan ilmu yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari meski tanpa buku. Berikutnya adalah referensi yang kami gunakan dalam tugas kali ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.